Kita belajar akan firman daripada Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Di sini dikatakan bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara, kita telah mendengar semuanya bahwa firman Tuhan selalu mengatakan kita harus selalu bersyukur, ya dah. Bersyukur karena kebaikannya. Kita yakin bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Betul tak? Saudara percaya tak? Nah, masalahnya sekarang kita nanti belajar karena kehidupan kekristenan ini tidak hanya untuk seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tetapi untuk selamanya. Nah, selama kita hidup di dalam dunia ini berapa tahun? Tidak bisa dikatakan. Betul lah? Bisa 10, 20, bisa lebih. Maka dari itu, saudara harus benar-benar belajar mengenai firman Tuhan ini. Kita kerap kali menjadi orang Kristen, tapi kebanyakan itu hanya sekedar ke gereja. Alkitabnya itu hampir tidak pernah dibuka. Kalau dibuka itu seminggu sekali. Maka ngalaminya juga tidak setiap hari. Maka dari itu saudara, coba kita lihat. Kalau Tuhan mengatakan di sini, firman Tuhan mengatakan bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saya yakin saudara kalau dengar kalimat ini, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, semua bilang amin. Ya dah? Tapi sekarang kita belajar, kita lihat, kita benar-benar berani nggak mengaminkan kalau kalami seperti yang tertulis ini. Nah, itu masalahnya. Sebab saya kalau mengajar, saudara, artinya kalau membawa firman Tuhan, saya hanya berdoa. Saya tadi katakan sama Pak Samudi, wah, sembahyang 1,5 jam, 1 jam lagi, saya tidak dijawab. Mau ngomong apa Tuhan? Sampai berangkat, sampai di sini, barusan Tuhan bilang, kamu ngomong ini nanti. Oh ya. Jadi saudara tahu, ini bukan dari saya, bukan pilihan saya, tetapi Tuhan sendiri yang menunjuk. Dan setiap firman yang saya sampaikan yang Tuhan tunjuk, saudara, kalau engkau berani mengaminkan, berarti engkau harus berani ngalami. Nah, sekarang tinggal kalau kamu cuma mau dengar, ya jangan bilang amin. Karena kalau kamu berani mengatakan amin, berarti kamu harus sedia untuk ngalami risiko. Jangan enak-enak. Karena apa? Karena Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus berani melakukan firman-Ku. Ini saudara. Kemarin dulu waktu saya datang dari Bali, kemudian retreat di Nongko Jajar ya. Nongko Jajar, ada beberapa saudara yang dari Surabaya ikut ke sana karena saya KKR di Nongko Jajar, dan di sana kita berbincang-bincang. Kemudian ada saudara yang mengatakan begini, Tuhan, aku mau ngalami. Ya, nah, kemudian saudara ini tidur sekamar sama saya, sama Pak Samudi, sama Arianto. Dia ini tidak biasa baca Alkitab, tapi kita semuanya ini bangun pagi baca Alkitab. Nah, dia mau tidur sendiri. Kan malu, ya kan? Semua bangun baca Alkitab, dia mau tidur sendiri, dia turut. Akhirnya dia baca. Lalu karena di sana berapa hari dia? 2 hari ya. Dia ikut terus. Lalu kalau sembahyang, banyak sembahyang, dan akhirnya dia berjanji sama Tuhan, aku mau Tuhan. Apa terjadi saudara? Demikian dia sudah janji, demikian dia melakukan. Langsung sampai rumah ngalami ujian kontan. Nah, dia ini catering, sampai di rumah jebret, semua keluar yang catering, tinggal 1 orang. Lalu ini pikiran kan mau lu Tuhan, pikirannya sih mau lu kok jadinya begini. Tapi karena sudah ada ketekad hati, bayar harganya. Lalu dia bilang, ayo, tidak apa-apa, bayar harganya, nekat saja. 1 pun ini akan jadi berbuah lebat. Dan dia mendapatkan satu hikmat,
Sebulan benar-benar cuma satu. Tetapi karena dia bertahan, pokoknya bertahan sampai akhir. Setelah benar-benar sebulan, apa terjadi? Datang pabrik memberikan catering kepada dia. Lalu dia bilang, menang aku. Nah, saudara tahu? Jadi kalau saudara itu dengar firman, kalau saudara sudah berani mengambil satu langkah mengaminkan, saudara harus berani membayar harganya. Di dalam firman Tuhan ini kita belajar, kita perhatikan. Ayat yang pertama mulai. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perhatiin saudara, firman Tuhan ini jelas sekali berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara mau mempelajari perjalanan hidup dari bangsa Israel ini, saudara akan dapat mempunyai kekuatan ekstra. Karena perjalanan dari hidup daripada orang Israel ini tidak jauh berbeda dengan perjalanan saudara keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dan itu ditempuh dalam waktu berapa? 40 tahun. Nah, ini kerap kali orang Kristen kalau baca Alkitab, pikirnya itu, oh enaknya itu, oh janji Tuhan gini, sampai. Jadi pikirannya itu kelihatannya itu enak. Tapi lupa bahwa selama 40 tahun itu, kira-kira setiap hari yang dikerjakan itu apa? Banyak orang tanya kepada saya begini, iya Pak Yusa, kalau tiap hari doa ketemu Tuhan, saya ngomong-ngomong ya Tuhan situ ya kuat ya Pak. Loh, apa saudara kira itu Tuhan itu mau ngomong sama saya itu setiap saat? Belum tentu, itu hak dia. Seperti masalah yang saya sedang hadapi perkara istri saya, dia ngomong sampai saat yang terakhir, baru Tuhan ngomong. Biasanya saudara harus kenal wataknya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat, Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa. Jadi tepat pada waktunya kalau sudah mepet, nah baru ngomong. Tapi kalau saudara berkata, mana? Malah mundur. Hidup belajar daripada perjalanan bangsa Israel, engkau akan mendapatkan kekuatan. Di sini katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, langkah-langkah hidupmu sudah ditetapkan oleh Allah. Percaya enggak? Percaya? Kalau percaya, ya jangan ngomel dong. Hah? Ngucap syukur dah. Lah kalau kayak Iren ini ngucap syukur, ngalami barusan. Ya dah? Tapi kalau saudara dengar ngalamin ayo kok enak ya. Ya kalau dengar enak itu. Lah ya saudara tidak akan punya kekuatan. Bayare dulu, yang penting itu bayare dulu. Maka dari itu di sini dikatakan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tuh. Saudara, kalau ini kata-kata ini aneh enggak? Loh, Tuhan itu maha tahu mana? Hah? Kenapa ayat ini berkata begini? Saudara perlu diuji, perlu dicobai. Padahal Allah kita itu Allah yang maha tahu. Tapi kenapa kok perlu dilakukan ini? Sebabnya apa?
Sebab saudara itu perlu dilatih. Allah itu tahu isi hatimu, tapi kamu ini orang yang tegar tengkuk. Tahu enggak tegar tengkuk? Bandel, dabrek. Wes kasare itu loh, kasare ini kasare. Aku udah ngomongin belak-belakan. Loh, saudara sadar enggak kalau kamu ini sebetulnya degil hatimu, tegar tengkuk itu keras. Maka perlu dilatih. Dan anehnya, Tuhan tuh malah seneng orang yang aneh-aneh gini. Kayak orang mamanya gini, saudara tahu ada orang yang selalu kalau diomongin sama orang tuanya bilang, iya. Itu orang sebetulnya orang nurut apa enggak? Biasanya itu enggak itu. Tapi kira-kira kalau orang dikasih tahu, anaknya dikasih tahu, lalu bilang tanya lagi, lalu bantah itu, kira-kira orang itu bagaimana wataknya? Nurut. Dan Allah itu seneng orang yang aneh-aneh gitu dulu. Coba kamu lihat hamba-hamba Tuhan nanti dipanggil Tuhan kan kalau sudah bodolan. Iya kan? Sudah kecepet tadi kan saksi itu tadi. Dari kecil saya ikut Tuhan. Sayang Tuhan, cinta Tuhan, cintanya gombal ternyata. Karena apa? Karena pikirnya cinta, tapi kenyataan pada waktu mendapatkan kesulitan malah nagih. Loh Tuhan, aku ini cinta kok malah mbok gini sih. Loh, itu sebetulnya cintanya apa toh? Gombal, sudah tahu. Karena cintanya itu cuma diukur menurut apa? Menurut perbuatannya sendiri, tapi bukan menurut pandangan Allah. Cintanya kita kepada Allah itu cuma sekedar kita itu senang. Kalau kita senang, kita berbakti kepada Allah, itu cinta. Enggak. Cinta itu harus berani berkorban. Menyenangkan hati orang yang kita cintai, itu cinta. Tapi cinta kita, kalau kita senang, itu bukan cinta, itu egois itu. Maka dari itu kita belajar. Coba, di sini dikatakan 40 tahun Tuhan dengan maksud merendahkan hatimu. Rendah hati ini yang kuncinya keberhasilan kekristenan, saudara. Di mana kalau saudara itu menghadap kepada Tuhan, yang pertama-tama harus engkau tahu bahwa tidak ada sesuatu kejadian yang Allah biarkan terjadi lewat begitu saja. Allah mesti mau memproses kita untuk apa? Untuk supaya kita bisa rendah hati. Karena apa? Karena ini rahasia keberhasilan. Dan ini rahasianya Yesus Tuhan. Sebab setiap manusia ini sudah keracunan dari kuasa gelap, kesombongan ini, sifatnya setan ini sudah meracun kepada kita, sehingga kita dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita dilahirkan dalam dosa. Karena kehidupan kekristenan kita ini kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus menjadi satu ciptaan yang baru. Dan ini harus diproses kembali. Mau mati di dalam Dia. Maka Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku harus menyangkal diri. Pikul salib setiap hari. Dan kalau saudara memikul salib saudara setiap hari dengan hati yang senang, hati yang cinta kepada Yesus, saya jamin engkau akan merasa. Contohnya, pada waktu saudara dulu jatuh cinta sama suamimu, sama istrimu, pertama kali makan sederhana kok ya mau. Ayo, coba. Ini bapak-bapak dulu waktu jatuh cinta disuguhin makanan yang murahan mau enggak? Iya kan? Tapi kalau sudah jadi istrinya kira-kira bagaimana? Nuntut enggak? Saudara tahu? Kita kerap kali itu
tidak menyadari bahwa Tuhan itu mendidik kita. Kalau saudara dan saya itu benar-benar cinta Yesus, bebanmu akan ringan. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, kok yang kupasang ini enak dan ringan. Tapi bukan enak dan ringan itu karena kamu kuat, tidak, karena hatimu melekat sama Yesus. Maka beban yang kamu tanggung itu tidak kamu rasain. Contohnya, kalau ada seorang anak yang sakit, pikiran ibu ini tertuju kepada anak itu terus gak? Ayo, urusan yang lain kepikir gak? Tidak ada. Hanya dipikir anak ini saja. Loh, itu loh saudara. Sehingga kepikiran yang lain tidak. Kesenangan yang lain tidak ada. Ini demikian. Jikalau hatimu melekat sama Yesus, cintamu sama Yesus menggebu-gebu, semua itu ringan. Istri saya itu kerap kali bilang begini. Dulu itu kita tidak punya. Kalau pagi itu makan ketela. Kalau pagi itu sarapannya itu mesti tela pohong. Jadi itu loh, beli 10 rupiah buat dimakan berdua. Tapi dia berkata apa? Dulu makan kayak gitu kok bisa seneng ya. Kenapa? Belum punya anak soalnya. Ya, lalu kita merasa memang gak punya, tetapi kita karena saling mengasihi, gak apa-apa loh. Dan kalau siang makannya cuma hanya bisa 1 dengan kangkung. Dan itu berjalan setahun. Tapi kok kita relax ya. Kenapa ya? Karena kasih ini loh. Karena cinta ini. Kenapa hal itu dibiarkan Tuhan? Supaya kita itu bisa mengalami secara nyata kehidupan kekristenan dengan Yesus itu tidak ada masalah. Masalahnya banyak tetapi bisa diatasi. Dan meningkat. Perhatiin. Hidup di dalam Yesus harus meningkat. Sekarang berkelimpahan luar biasa kita. Tetapi mesti meningkat dari hari ke hari, hari ke hari. Jangan lalu mundur. Nah, kalau Tuhan biarkan kita menderita, itu dicobai. Karena apa? Karena hati kita ini masih tinggi hati. Di sini maksudnya untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui. Lihat. Yang dikatakan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, ini yang mengetahui ini siapa? Allah atau kita yang harus mengetahui? Kita. Kalau Allah sih sudah maha tahu. Tidak perlu mengetahui. Saudara, supaya saudara ini mengetahui, saudara sadar bahwa kamu ini masih tinggi hati. Setiap kali Allah berikan lagi, lu kok dicobai lagi. Tapi karena degil, karena bandel ini, dicobai malah ngomel. Nah, malah kelihatan lagi tuh tinggi hatinya. Kalau saudara itu menghadapi pencobaan, ucapkan syukur. Kamu periksa, wah ini pasti aku masih ada tinggi hati ini. Masih ada yang tidak beres. Contohnya kalau saya itu berdoa mau membawa firman Tuhan. Kalau saya tidak diberi firman Tuhan, saya selalu periksa bukan untuk siapa yang salah. Saya salahnya di mana? Kalau Tuhan tidak memberikan firman, pasti ada sesuatu yang maksudnya. Supaya saya berdoanya itu tambah lama. Karena kalau cepat-cepat dikasih kan sembahyangnya sedikit. Loh, ayo jujur. Saudara kalau sembahyang terus sudah langsung dijawab, berhenti enggak? Tapi kalau sembahyangnya enggak dijawab-jawab, terus. Contohnya, kalau anakmu sakit, sembahyangnya tambah banyak. Kalau anaknya sehat semua, uangnya banyak, sedikit. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Kalau ini minta berkat tak kasih. Sudah dikasih berkat banyak, sembahyangnya jadi sedikit. Sebabnya apa? Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin.
Tapi kalau nanti mulai duitnya sudah merosot, sudah kempot-kempot, Tuhan, kurang, Tuhan, sudah sembahyang minta ampun. Sembahyangnya banyak. Lalu Tuhan lihat toh, ini dia tak kasih pas-pasan, sembahyang terus. Kalau tak kasih banyak, sedikit. Jadi kira-kira dipas Tuhan enggak? Hah? Nah, kalau saudara tahu gitu harusnya bagaimana? Kalau dikasih banyak, sembayangnya harusnya tambah banyak. Kalau lihat tuh ini kalau tak kasih banyak kok tambah banyak, ya dah. Nah di situ Tuhan berkata apa? Wah kalau gitu anakku tambah lama tambah cinta. Nah kira-kira naik terus enggak? Nah, saudara tahu? Nah, lu saudara ini tahu rahasianya tapi kok enggak melakukan kenapa? Lali. Karena apa saudara itu hatimu itu melekat sama berkat, bukan melekat sama Tuhan. Contohnya kalau kamu ini belum punya mobil lah jalan-jalan terus. Betul loh? Anaknya lalu bilang, Pak jalan-jalan Pak jalan-jalan. Nah, bodoh di kampung ngubung-ngubung terus. Waktunya habis dibuat menikmati berkat. Saudara tahu? Karena apa? Karena kurang mengucap syukur. Saya kerap kali belajar dari anak-anak saudara. Kalau dia minta apa-apa, ya dapat. Kalau saya pulang dari penginjilan atau dia mendapatkan apa yang diharapkan apa. Kalau dia tanya, Pak, Tuhan berkati enggak? Berkati. Langsung dia enggak bilang, coba cerita Pak, dapat berapa Pak? Enggak. Ya langsung masuk kamar dia ajak lain-lain. Yuk sembahyang mengucap syukur. Karena ini anugerah daripada Allah kita. Saudara, luar biasa. Karena apa? Ada kerinduan. Dan karena mereka turut ambil bagian di dalam tiap penginjilan ayahnya. Ini loh saudara. Ini saya tanamkan ke dalam diri anak-anak saya. Bahwa kalau papa pergi menginjil, keberhasilan itu terletak di dalam kamu juga. Kalau kamu kurang berdoa, Tuhan tidak akan mau menyertai. Kehidupan kekristenan itu harus melibatkan seluruh keluarga. Dan engkau akan melihat yang kamu tanam, kau akan memetik buahnya pada waktunya. Tetapi banyak orang Kristen melupakan. Anak-anaknya itu dilupakan. Dia hanya ribut dengan dirinya sendiri, anak-anaknya ditinggalkan. Hati-hati. Gitu. Kamu akan kecewa. Karena apa? Karena Tuhan berkata, didik anakmu, berikan contoh kepada anakmu, dan ceritakan pengalamanmu kepada anakmu, supaya anakmu ini hatinya melekat kepada Tuhan. Bangsa Israel, kegagalan bangsa Israel adalah dia tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya. Kalau saya dididik oleh Tuhan, setiap kali pulang penginjilan, ceritakan pengalaman, hasil, semua ceritakan, anak menikmati, mengucap syukur, dia turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini saudara. Dan dia menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dia mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini saudara, perhatiin.
Ini jangan dipotong. Kerap kali orang berkata, orangnya tidak hidup dari roti, tetapi dari tiap firman yang diucapkan Tuhan. Jangan salah. Manusia tidak hidup dari roti saja. Berarti jasmani dan rohani. Allah itu berfirman dan roti jasmani disediakan. Allah berfirman bahwa manusia, bangsaku yang aku keluarkan dari tanah Mesir ini, aku akan beri makan. Kalau dia membawa bangsa Israel ini melalui padang belantara, itu tidak kebetulan. Itu bukan rencana manusia, tapi rencana Allah. Padahal kalau kita pikirkan, saudara ini sudah meninggalkan pikiran yang lama apa belum? Masa depannya apa? Nanti nyelengi buat anak-anak, tanam ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ini pikiran lama ini masih tetap enggak? Ayo. Allah perhatiin, Allah itu dari Mesir membawa bangsa Israel langsung ke padang belantara. Padahal di padang belantara tidak bisa nanam apa-apa. Kenapa Allah sengaja? Sebab Allah mau menunjukkan kepada saudara, hidupmu itu tidak tergantung daripada makanan, tapi tergantung daripada rencana Allah. Kalau saudara tidak dapat membaharui kepikiran cara berpikirmu seperti berpikirnya Allah, saudara tidak akan masuk dalam rencananya dengan mulut. Selalu terjadi pertentangan, selalu terjadi pencobaan, selalu terjadi penderitaan. Lapar dikatakan loh. Dibiarkan kamu lapar. Jangan enak-enak. Tetapi di dalam kelaparanmu, itu harusnya saudara menyadari, aku salah nih. Dan Allah, kalau engkau sudah bertobat, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya akan diberikan jalan keluar. Bagaimana? Tidak usah tahu. Lalu saudara bilang, jalan keluarnya bagaimana ya? Tidak usah tahu. Tapi kalau saudara mulai mikir terus, kira-kira nanti Tuhan jalannya bagaimana ya? Oh, kalau saudara mikir begitu, tidak bakal datang. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Makanya Irin itu bisa ke sana coba, direnungkan coba. Dia itu ngerjain apa? Dia itu kerja apa? Tapi kenapa bisa ke Eropa juta-jutaan? Bangsa Israel itu laki-lakinya saja 600.000 laki-lakinya. Padahal bangsa Israel ini di Mesir, tiap bayi laki itu dibuang di Sungai Nil. Kira-kira banyak lakinya apa banyak perempuan? Ya banyak perempuan ini. Jadi saudara tahu bangsa Israel ini keluar dari Mesir sekitar 2 bagian. 1.900.000 atau 1.401.500.000 itu orang perempuan dan anak-anak. Bagaimana memberi makan coba bayangin. Berapa ton tepung setiap hari. Kira-kira kalau Musa itu jalannya kayak saudara itu tidak mati gepeng. Dilempari batu oleh orang-orang. Tapi Musa dia berjalan dengan Allah. Pokoknya dia diperintah Allah, jalan saja. Bagaimana jadinya tidak tahu. Tetapi saudara harus perhatiin, yang bisa masuk tanah Kanaan melewati 40 tahun. Hanya 2 gelintir orang. Yang lain mati di padang belantara. Sebab apa? Penuh pemberontakan. Karena hatinya yang keras ini,
yang tinggi hati ini tidak segera direndahkan. Pencobaan demi pencobaan datang, tetap ngomel terus. Sudah melihat mujizat, tetap takut terus. Sudah di pinggir Kanaan, lihat orang-orang Kanaan gede-gede, takut lagi, padahal Firaun saja yang dengan tentaranya dimatiin Tuhan, apalagi Goliat. Belakangan ini kan saya dimaki-maki orang. Pak Yusa itu tidak punya perasaan. Istrinya katanya mau mati kok ketawa-ketawa terus. Pak Yusa itu sudah tidak cinta istrinya. Kenapa? Mestinya punya simpenan supaya istrinya cepat-cepat mati. Kurang ajar enggak? Lalu ada lagi, Pak Yusa itu memang bikin gara-gara. Supaya apa? Supaya sumbangannya datang. Kurang ajar enggak? Sampai saya berkata begini, manusia-manusia ini kok persis zamannya Tuhan Yesus. Yesus anak Allah, dia melakukan kebaikan cinta, membangkitkan orang mati. Sebentar hosana, hosana, 3 hari kemudian salibkan dia. Saudara tahu? Tapi saya mengucap syukur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga saya bisa tahu saudara seiman yang sungguh-sungguh cinta Yesus sama yang iri, sama yang munafik, kelihatan. Kelihatan. Tapi saya dari gini, wah terima kasih Tuhan, bahwa orang yang berharap kepadamu tidak akan engkau permalukan. Bahwa kalau engkau mau ditinggikan, itu harus direndahkan dulu. Yesus mau diangkat jadi raja di atas segala raja, dia harus berani mati dulu. Ditelanjangi, dipermalukan, dihina, diludahi, ditampar. Baru dia akan mengalami kebangkitan. Dan itu harus terjadi. Bangsa Israel harus masuk Kanaan, dia harus mengalami kelaparan. Dia harus mengalami kehausan, dia harus berjalan di padang belantara. Untuk apa? Melihat kemuliaan Allah. Maka dari itu saudara, jangan cepat-cepat ngomel. Kalau engkau mengalami segala perkara pencobaan, ucapkan syukur. Karena Allah punya rencana, pasti engkau sebentar lagi akan dia naikkan tinggi-tinggi. Kalau lulus. Lah ya toh? Kalau udah lulus, digigit ular, teduh. Sebab Alkitab mengajar perjalanan orang Israel ini, kalau yang tidak lulus, yang ngomel-ngomel, digigit ular. Jadi harus hati-hati, kita perhatikan. Kalau Allah membiarkan kau lapar, dia mau menguji perkara perut. Kalau Allah membiarkan engkau kekurangan, Allah mau menguji sampai di mana iman. Maka dari itu coba lihat selanjutnya. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Bayangin saudara. Tapi kerap kali pakaian kita ini karena tidak pernah rusak, tidak pernah melihat bahwa itu adalah satu mujizat. Karena apa? Karena tiap hari dipakai tidak terasa. Demikian juga saudara. Siapa di antara saudara yang mengucap syukur kalau oksigen tidak beli? Bisa tiap pagi bilang terima kasih Tuhan, aku mau kasih napas. Kalau di ICU itu sak tabung itu ribuan. Iya dah. Siapa di antara saudara di WC ngucap syukur?
Tuhan, terima kasih hari ini bisa keluar. Ayo, udah ada toh? Nah, tapi dia tiap hari itu. Padahal saudara itu kalau tiap hari tidak bisa keluar. Coba bayangin. Bawa urus-urus tidak keluar, bayangin. Menderita enggak? Kita tidak sadar kalau perkara itu. Dan berapa puluh tahun saudara diberikan itu. Selama hidupmu toh? Persis tidak? Bangsa Israel pakaiannya 40 tahun tidak pernah rusak. Hah? Persis tak? Kenapa kamu tidak mengucap syukur kepada dia? Yang kamu ucapkan syukur itu yang kelihatan saja. Kenapa? Karena saudara tidak pernah mengoreksi dirimu sendiri. Bagaimana kasih Allah kepadamu luar biasa. Karena engkau hanya melihat perkara-perkara yang engkau senang. Tetapi yang tidak engkau senang engkau tidak perhatikan. Kuasa Allah nyata. Kalau engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Perhatiin. Masa-masa yang kamu senang. Kamu tinggal di dalam Tuhan. Engkau hidup dekat Dia. Maka terjadi transfer, pengaliran kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Itu pentingnya apa? Maka engkau menghadapi pencobaan, engkau mempunyai kekuatan ekstra. Terangmu nyala terus, tidak pernah gelap, dan engkau tidak akan takut menghadapi pencobaan. Karena apa? Engkau dapat melihat mana yang benar, mana yang tidak. Karena sinar terangmu menyala. Ini perlunya baca Alkitab setiap hari dan berdoa, saudara. Sebab hidup kita ini seperti aki mobil itu loh. Setiap hari harus dicas. Dan kita tidak tahu. Sebab setiap kali pasti ada kelalaian. Hidup di dalam dunia bisa ada kelalaian. Kelalaian itu tidak terjadi atas dirimu sendiri, tetapi orang lain yang lalai. Umpamanya kamu naik brompit, sudah hati-hati, sudah berhenti ditabrak. Loh, sudah berhenti malah ditabrak. Nah, itu kan ya penyakit. Saudara tahu, ada seorang anak Tuhan, perempuan lagi. Jadi, dia naik brompit, berhenti, ditabrak. Akhirnya brompitnya mencelat, dia turut mencelat, kepalanya ini pecah. Di tengah jalan, pecah. Darahnya keluar semua, ditutupi koran. Karena sudah mati loh. Memang, ya menurut penilaian orang, kepalanya pecah kok. Mati, ditutupi koran. Dari pagi sampai sore karena nunggu polisi. Karena sudah mati kan nunggu ambulan, nunggu polisi 3 jam. Di tengah jalan ditutupi koran. Bawa ambulan sampai hidup. Nah, 3 jam itu darah ngalir terus. Tapi kok bisa hidup? Sampai di rumah sakit, hidup. Ngomong, Tuhan, dokternya langsung diberesin ini, dioperasi, otaknya dioperasi. Bangun, tangannya putus, kakinya putus, hidungnya rontok, ini pecah. Hidup. Saudara tahu, kalau Allah mau bikin hidup, jadi tutupi koran. Hidup. Tapi kalau Allah mau orang itu pulang, tidak ada luka, kesenggol, naik sepeda, kesenggol, mati. Kita tidak bisa ngerti, saudara. Maka dari itu kalau Allah mau, segala perkara itu bisa terjadi. Dan kita harus mengucap syukur bahwa Allah memproses kehidupan kita semuanya ini
tidak kebetulan. Periksa diri. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Kalau sudah lulus, pasti Allah naikkan. Dan di dalam masa-masa yang sukar apa? Yaitu masa penantian. Kalau engkau sedang diproses oleh Tuhan, itu tidak susah. Karena apa? Baca Alkitab enak, sembahyang enak, hubungan dengan Tuhan itu enak. Nah itu tidak apa-apa. Itu masa pendidikan. Setelah masa pendidikan, masa ujian. Nah, masa ujian ini seolah-olah saudara dan saya ditinggalkan. Sembahyang tidak bisa dengar, baca Alkitab ngantuk, seolah-olah Tuhan tidak nyertai. Hati-hati, itu masa ujian. Kalau itu engkau tidak tetap setia, engkau akan mengulang lagi. Maka banyak orang Kristen yang tidak lulus-lulus tahunan. Persis orang Israel. Diuji gagal. Akhirnya Allah berkata apa? Semua mati di padang belantara. Yang lulus cuma 2 orang. Ishak sama Kaleb. Karena mereka yang lulus. Maka dari itu saudara, engkau harus belajar daripada perjalanan bangsa Israel. Alkitab ini harus kamu pelajari dan perhatikan. 40 tahun. Dan di dalam masa penantian, dalam kelaparan, kehausan, itu yang dinantikan, itu ujian. Sebab Tuhan kalau lapar, tidak segera dikasih makan. Tidak. Tuhan tunggu sampai di mana kekuatanmu. Kalau kau mengucap syukur, pada waktunya tepat baru Tuhan berikan. Itu luar biasanya Tuhan. Karena saya itu kerap kali sudah mengalami gitu, saya tidak pernah khawatir. Kalau saya punya mau apa-apa, saya berdoa, Tuhan boleh enggak? Kalau Tuhan sudah berkata, oke, waktunya tiba, mesti diberikan. Tidak mungkin tidak, karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tetapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat kelima, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaka, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, untuk menuju kepada suatu kehidupan yang berkelimpahan seperti yang Yesus katakan, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Alkitab Perjanjian Lama menyatakan harus melalui padang belantara, harus melalui kelaparan, harus melalui kehausan, harus melalui penderitaan, tetapi harus mengucap syukur, tetap memandang kepada Dia, maka engkau akan tiba yang sudah dijanjikan. Dan di sini dikatakan, kamu makan sampai kenyang dan tidak
makan habis. Karena apa? Makan sesukamu. Luar biasa Allah kita. Berkelimpahan luar biasa, saudara. Maka dari itu kita harus menyadari, saudara, kalau sampai sekarang engkau belum mencapai yang engkau harapkan, yang engkau doakan, kau harus berani membayar harga yang harus dibayar. Ucapkan syukur dan periksa diri. Siapkan cepat-cepat jiwa dan rohmu. Katakan bahwa kamu mau Tuhan. Berikan aku kepekaan. Dan Roh Kudus yang memberikan tahu. Tanpa Roh Kudus tidak bisa saudara ngerti. Dia akan memberitahukan kepada saudara kekuranganmu. Apa? Dan lakukan. Bayar harganya. Maka Tuhan akan melengkapi. Dan Tuhan akan menyediakan dan menyempurnakan. Dan pada waktu kamu masuk, kamu akan menikmati hidup berkelimpahan bersama dengan Dia. Luar biasa Tuhan. Saya sendiri sekarang, Tuhan itu ajaibnya luar biasa. Nanti September saya pergi ke Singapura turut seminar itu seminggu. Bahkan ada orang yang mau nanggung saya satu keluarga. Pak Isa, kamu ikut satu keluarga, istri, anak-anak, ajak semuanya. Kira-kira kalau saudara dengar gitu, bilang apa? Puji Tuhan, betul nggak? Saya bilang, Tuhan, aku kok dibayari? Gak jawab Tuhan. Saya itu selalu kalau ditawarin orang atau terima apa, selalu saya berdoa. Karena tidak dijawab, pikir saya, ya saya bilang, oh ya mungkin boleh. Lalu saya telepon ke Jakarta. Pak, saya ikut sama anak saya 2. Istri saya tidak jadi. Istri saya tidak mau. Sudah saya daftar. Oke Pak, saya sudah daftarkan. Nanti saya yang bayar semuanya. 2 hari kemudian, hatiku udah sejahtera ini kenapa sih Tuhan? Salahku di mana? Tuhan bilang, bayar sendiri. Jadi berkat. Oh, jadi berkat, jangan jadi beban. Oke. Saya telepon lagi. Pak, saya kemarin dulu kan sudah sudah daftar ya. Bapak itu ternyata bayari orang banyak ya, hamba-hamba Tuhan ya. Oh iya. Oh, aku tidak mau jadi beban Pak. Kenapa? Nggak sejahtera ini hati. Kenapa? Saya bayar sendiri saja. Saya bilang, loh kenapa begitu? Tuhan yang menyuruh. Oh ya enggak apa-apa Pak. Memang saya bayari banyak kok. Ternyata biaya kabotan. Lalu saya keluarkan, saya bayar sendiri. Saudara tahu. Sudah bayar sendiri malah Tuhan berkata, temanmu itu loh ada hamba Tuhan yang lain. Hah? Itu si Anu ada. Oh ya Tuhan. Terus ya bayari sekalian. Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Padahal satu orang itu 900.000. Satu orang. Jadi 4 orang berapa? 3,6 saudara. Tapi saya bilang, puji Tuhan. Setelah saya bilang, saya bayar sendiri. Saya daftar, saya bayar, saya bilang, hati ini sejahtera. Padahal kalau menurut pikiran kita, lebih sejahtera dibayari. Betul enggak? Hah? Nah, cara berpikir ini saudara harus dirubah. Sebab Alkitab berkata, beri, maka kamu akan diberi. Tapi kita konsepnya minta, maka kamu yang diminta. Saudara tahu, ini konsep yang salah. Konsepnya itu harus beri, maka kamu akan diberi. Dan kalau kamu menjadi pelaku firman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Luar biasa. Luar biasa. Saya berani saksikan karena apa? Karena kehidupan yang nyata.
yang tidak mungkin, seolah-olah itu tidak mungkin. Mustahil. Coba bayangin zaman sekarang. Usaha itu susahnya luar biasa, betul nggak? Hah? Tapi buat orang Kristen nggak susah. Kalau berkat itu mau turun, gampang. Lah saya itu liburan, sebulan itu liburan di rumah. Nggak pelayanan. Tapi apa terjadi? Anak saya bilang, "Pak, nggak pelayanan ya, Pak, bulan ini nggak. Di rumah, bersama dengan engkau dan istri, banyak berdoa, lalu main-main sama kamu." Loh, tapi kayak gitu itu Tuhan tetap peliharakan, pasti. Dan berkat tetap mengalir, karena apa? Sudah punya jatah sendiri. Dan pada waktu hari Sabtu saya membawa firman Tuhan, saya bawa di rumah saya sendiri. Jadi tidak ada yang ngasih berkat toh. Wong saya kalau ada hamba Tuhan di rumah saya yang ngasih berkat toh. Kalau saya khotbah sendiri, masa saya ngantongi punya saya sendiri? Saya bawa firman Tuhan, mantu saya bilang gini, kalau Papa bawa firman Tuhan gini nih, bagaimana? Enggak apa-apa. Kita mau layani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jam 10 malam selesai semua, seorang datang 10 malam dari Jakarta, cerita sampai jam 11. Habis itu dia balik ke Jakarta. Perlunya apa? Ngantri berkat. Amplop Pak blok. Saya gelitain plok, sama mantu saya tuh diambil di apa sih ini foto ini dibuang lagi plok. Setelah dia pulang saya bilang, "Loh, tadi kelihatannya ngasih berkat kok." Aku bilang gitu. "Tadi di mana?" "Oh, itu Pak, tak lempar dari situ." Saya bilang, "Kamu tahu isinya apa itu?" Aku minum. "Apa foto paling-paling?" "Ambil, buka." "Kamu ndak tahu foto-foto," saya bilang. "Mbok lempar-lempar," aku bilang. "Coba kalau kamu tahu isinya, mbok empet ya." Waktu dibuka di seret berapa? 3 juta. Blok-blokan 3 juta. Saya bilang, "Tak ada tak foto. Apa uang?" "Ah iya ya. Aku kalau nggak lihat sendiri itu loh bagaimana bisa berkat. Wong Tuhan itu kok luar biasa. Lu susah kayak gini kok blok-blokan gitu. Jangan khawatir, Allahmu itu melihara." Kenapa kita pusing? Sudah itu besoknya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ada berkat lagi, aku bilang gitu. Selembar. Berapa? Coba yuk kita lihat sebentar. 50 juta. Lalu anak-anak bilang, "Oh, gede nih. Yuk, ngucap syukur." Wah, masuk. Nah, Darmanto bilang, kalau berkat itu ngucap syukur sih gampang, Pak. Tapi kalau susahnya ini loh. Loh. Itu berkat bisa datang apabila saudara sudah